ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali tentu saja kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang memudahkan segala urusan-urusan kita. Tak lupa kita haturkan salawat beserta taslim, semoga senantiasa terkirimkan kepada Nabi termulia, Nabi teragung Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Juga tak lupa kami sampaikan haturan jazakumullahu khairan wa syukran jazilan kepada segenap pengurus Masjid Al-Hikmah yang telah memberikan ruang dan waktu kepada kami untuk bisa berbicara di hadapan bapak-bapak yang mulia, ibu-ibu yang mulia di masjid yang mulia ini. Kita berjumpa lagi, kita bertatap muka lagi. Semoga perkumpulan kita, pertemuan kita di malam hari ini dijadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan persaudaraan, dan semoga setiap langkah kaki kita menuju masjid yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, untuk semakin dekat dengan Allah. Itu dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya memohon maaf kepada jamaah sekalian ya, karena keterlambatan ya, tadi di perjalanan kami baru sampai dari Tanjung Redep ya, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita berjumpa di masjid yang mulia ini, dan insyaallah taala semua dari kita dalam keadaan sehat wal afiat, dan terkhusus tentu saja dalam nuansa iman, Islam, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, judul ceramah yang diamanahkan kepada kami di malam hari ini adalah tentang keutamaan bulan Muharram, yang mana kita walhamdulillah berada di bulan Muharram 1448 Hijriah. Dan seperti yang kita maklumi bersama bahwasanya tahun Hijriah diawali dengan bulan Muharram ya, dan dia salah satu dari 4 bulan haram, 4 bulan yang memiliki hurmah, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Islam ada 4 bulan yang disebut dengan bulan terhormat ya, yang disebut dengan al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang memiliki kehormatan yang lebih dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran, seperti dalam surat At-Taubah ayat 36. Dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Yauma fi kitabillah, di dalam kitabullah, yauma khalaqas samawati wal ard, dan itu di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian kata Allah, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ternyata ada 4 bulan haram.
Ada 4 bulan terhormat. Dzalikad dinul qayyim. Maka itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian, khususnya pada 4 bulan tersebut. Ya, di dalam ayat ini surat At-Taubah ayat 36 tidak diterangkan 4 bulan itu, tapi ternyata dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, as-sanatu isna asyara syahran. 1 tahun kata Nabi ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Darinya ada 4 bulan terhormat kata Nabi. Apa itu? Salasatun mutawaliyah. 3 bulan yang datang berturut-turut. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Bulan ke-11, bulan ke-12 dan bulan pertama. Ini datang berturut-turut. Wa Rajabu Mudhar. Dan yang keempat adalah bulan Rajab, ma baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak antara bulan Jumadal Akhirah dengan bulan Sya'ban. Itulah bulan Rajab. Nah, inilah 4 bulan haram ya, yang disebut dengan bulan haram, yaitu bulan yang memiliki hurmat, memiliki kehormatan. Sama Pak, yang kita kenal misalnya ya, dalam Islam ada 2 tanah haram, yaitu Makkah dan Madinah. Kenapa disebut dengan 2 tanah haram? Haram itu dari kata hurmah, yang maknanya sesuatu yang punya kehormatan, ya, sesuatu yang memiliki kemuliaan. Makanya 2 tanah haram itu, Makkah dan Madinah, tidak sama dengan tanah-tanah yang lainnya. Beramal di 2 tanah haram berbeda dengan beramal di selain 2 tanah haram. Amalnya lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, demikian pula kalau dikatakan bulan haram dan Muharram yang kita berada di dalamnya salah satu dari bulan haram, bulan yang memiliki hurmah dan kehormatan. Ya, sehingga beramal di bulan ini Allah lebih lipat gandakan daripada bulan-bulan yang lainnya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana amal soleh dilipat gandakan kalau kita lakukan di bulan haram, maka dosa dan kezaliman pun juga lebih dibesarkan oleh Allah daripada dosa dan kezaliman di selain bulan haram. Ya, makanya dalam ayat surat At-Taubah tadi Allah nyatakan apa? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian, khususnya di bulan-bulan haram tadi, di antaranya bulan Muharram. Ya. Kenapa dikhususkan pada bulan Muharram? Padahal yang namanya perbuatan dosa, yang namanya kezoliman haram dilakukan di bulan manapun. Tapi ketika dikhususkan jangan berbuat kezaliman di bulan Muharram, ini menunjukkan apa? Ada nilai yang lebih pada bulan Muharram ini. Karena dosa yang kita lakukan di bulan Muharram jauh lebih besar daripada dosa yang dilakukan di selain bulan Muharram. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan bulan Muharram ini dengan menyandarkan namanya terhadap bulan ini. Dan itu kekhususan jamaah sekalian. Iya, Rasulullah mengatakan bulan Muharram adalah Syahrullahil Muharram. Dia adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Muharram. Para jamaah, kalau disebutkan sesuatu
disandarkan kepada Allah pasti mulia itu. Pasti mulia. Ya, contohnya misalnya kitab. Kitab dalam bahasa Arab artinya buku, Pak. Tapi ketika disandarkan kepada Allah, kitabullah, maka mulia dia. Itulah Al-Quran, Al-Quranul Karim. Ya, Ka'bah, ya, yang manusia memutarinya pada setiap haji dan umrah 7 putaran, ya, disebut dengan Ka'batullah. Dia adalah rumahnya Allah, disebut dengan Baitullah. Maka mulia Ka'bah itu, ya kan? Ontanya Nabi Soleh, salah satu mukjizatnya Nabi Soleh, Allah berikan dia onta ajaib. Ontanya Nabi Soleh disebut dengan Naqatullah, ontanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bukan sembarang onta, ya, onta ajaib itu. Nah, bulan Muharram Allah namakan dengan apa? Syahrullahil Muharram. Muharram itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan apa? Betapa mulianya bulan Muharram ini. Dari sekian bulan yang ada, ternyata cuman bulan Muharram yang Allah nyatakan dia sebagai bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kekhususan tentu saja. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tahu betapa mulianya bulan ini jamaah sekalian. Ya, dahulu para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, mereka sangat memuliakan bulan Muharram, terkhusus awal-awal bulan Muharram itu. Sampai kata salah seorang ulama yang namanya Abdurrahman bin Mul rahimahullah, beliau pernah mengatakan begini, kanu yu'azzimuna 13. Dahulu orang soleh, mereka itu sangat mengagungkan 3 dari 10 hari. 3 dari 10 hari. Apa itu? Yang pertama, 10 terakhir bulan Ramadan, karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, 10 pertama bulan Dzulhijjah, karena di situ ada hari Arafah dan juga ada hari Yaumul Hajjil Akbar, hari raya berkurban. Dan yang ketiga, 10 pertama bulan Muharram. Kenapa? Karena di situ ada hari Tasu'a dan ada hari Asyura. Ya, maka dahulu para salafus saleh mereka sangat mengagungkan bulan tersebut, khususnya di awal-awal bulan Muharram seperti ini. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan peristiwa besar di bulan Muharram ini. Ya, salah satunya adalah Allah menjadikan bulan Muharram di mana Allah telah menyelamatkan Nabiullah Musa alaihi salam dari Fir'aun dengan bala tentaranya. Tentu tidak samar bagi kita tentang kisahnya Nabi Musa ketika menghadapi Raja Fir'aun, Pak. Ya, kisahnya diulang-ulang di dalam Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, dia bukan hanya di satu surah saja, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di surat-surat dan di beberapa surat. Ya, diulang-ulang terus itu. Untuk apa jamaah sekalian? Supaya kita bisa ambil pelajarannya. Makanya dalam Quran Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka, kisah para nabi dan para rasul itu terdapat ibrah, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya, perhatikan jamaah sekalian, kisah Nabi Musa ketika menghadapi Raja Fir'aun. Dengan kezalimannya, Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, Fir'aun ya sangat zalim dan sangat bengis. Bayangkan Pak, di masanya ya dia mengeluarkan keputusan seperti yang termaktub di dalam Quran, yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun itu menetapkan dalam keputusan ya secara zalimnya bahwa kalau ada anak kecil yang lahir, ada bayi laki-laki yang lahir,
harus disembelih. Sedangkan anak perempuan dibiarkan hidup. Itu keputusan zolimnya Fir'aun. Ya. Kenapa dia mengeluarkan hal tersebut? Karena dia saking takutnya akan muncul ya orang yang nanti bisa menyaingi dan menggulingkan kekuasaannya. Nauzubillahi min dzalik. Penguasa yang sangat zolim ketika itu, Fir'aun ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa supaya mengalirkan Nabi Musa ke Sungai Nil yang kemudian dipungut oleh siapa? Istri Fir'aun. Ya. Fir'aun tahu ini anak laki-laki Bani Israel dan ingin membunuhnya. Tapi istri Fir'aun ya bermohon supaya memelihara dan diizinkan memelihara satu anak laki-laki ini saja. Diizinkan. Dan Fir'aun pun luluh hatinya. Ya, dan dia mengizinkan istrinya untuk memelihara bayi Musa ketika itu. Fir'aun beranggapan, kalau cuma satu saja tidak masalah. Padahal justru dengan satu orang inilah kekuasaan Fir'aun, kerajaan Fir'aun justru menjadi apa? Hancur lebur. Ya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala ya telah membuat makar kepada Fir'aun sebagaimana dia membuat makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Maka Nabi Musa selamat dalam pembunuhan itu. Bahkan Nabi Musa justru tumbuh dan besar di lingkungan kerajaan Fir'aun. Iya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, dalam keadaan Fir'aun tidak tahu, justru Nabi Musa lah yang nanti menjadi rasulnya Allah Subhanahu wa taala yang akan membinasakan Fir'aun ini. Nah, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada saat Nabi Musa sudah dewasa ya, dan Allah mengangkat beliau menjadi nabi dan rasul, maka terjadilah pertentangan itu. Ya. Fir'aun memusuhi Nabi Musa, bahkan ingin mengalahkan mukjizat Nabi Musa dengan sihir. Maka dia pun mengumpulkan tukang sihirnya untuk melawan Nabi Musa. Ya, sebagaimana yang kisahnya masyhur dalam Quran itu. Tukang sihir Fir'aun membawa tali dan tongkat-tongkat kecil yang pada saat dia lempar dengan sihirnya ya, tongkat dan tali-tali tadi berubah menjadi ular-ular. Ya, Nabi Musa pun takut dengan itu. Tapi Allah tenangkan Nabi Musa, la takhaf, jangan takut wahai Musa. Itu cuman sihir. Lemparkan tongkatmu sebagai mukjizat yang besar dari Allah. Maka tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular yang sangat besar dan melahap ya ular-ular kecil hasil sihirnya tukang sihir tadi. Nah, maka kalahlah tukang sihir Fir'aun, bahkan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tukang sihir melihat bahwa apa yang dimunculkan Nabi Musa ini bukan sihir jelas. Mereka betul-betul tahu bagaimana seluk-beluk sihir itu. Mereka tahu sekali itu. Ini bukan sihir ini. Ya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, akhirnya mereka pun dapat hidayah. Mereka pun beriman kepada Allah dan menjadi pengikut Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun gigit jari, Pak. Fir'aun gigit jari. Kenapa? Tukang sihir yang tadinya dia harapkan bisa membela dirinya justru berbalik melawan dirinya. Beriman kepada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Tapi subhanallah, Fir'aun ini orang yang keras kepala. Sedang sudah didakwahi oleh siapa? Nabi Musa alaihi salam. Ya, Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah wahai Musa, pergilah wahai Harun kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas.
Wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Dan dakwahilah Fir'aun dengan dakwah yang lemah lembut, barangkali dia mau takut atau mau ingat. Subhanallah. Pelajaran jamaah sekalian, Allah menginginkan hidayah kepada makhluk Allah yang paling kafir ini, si Fir'aun ini. Tapi Allah masih inginkan hidayah. Dan perhatikan ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi penguasa yang zalim ini, disuruh dakwahi dengan cara apa? Dengan cara yang lemah lembut. Ini pelajaran ya, bahwa yang namanya seruan, yang namanya ajakan, yang namanya nasihat itu harus dimulai dengan kelembutan ya, apalagi kepada penguasa ya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang dasar Fir'aun ya, sudah tidak mau menerima hidayah, tertutup pintu hatinya, dia tolak dakwahnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sampai pada akhirnya ketika Nabi Musa dan Bani Israel terjepit ya, bagaimana bisa? Di depan mereka lautan terbentang luas, di belakang mereka ternyata Fir'aun dan bala tentaranya ingin membinasakan mereka dan membantai mereka. Subhanallah, kejadian itu Allah abadikan dalam Quran. Bani Israel takut ketika itu, tapi ditenangkan oleh Nabi Musa. Kalla, tidak demikian. Inna ma'iya rabbi sayahdin, kata beliau. Sesungguhnya bersama saya ada Tuhan saya yang akan sangat melindungi saya. Maka Allah perintahkan Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan. Terbelahlah lautan itu, Pak ya, dan menyeberanglah Nabi Musa beserta Bani Israel dengan selamat. Ketika Fir'aun dengan bala tentaranya juga berani-berani menyeberang lautan itu, di saat ia berada di tengah lautan, Allah tutup kembali lautan itu. Selesai Fir'aun, mati Fir'aun dengan bala tentaranya ya, Allah Subhanahu wa taala binasakan dengan cara seperti itu. Subhanallah. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tahukah kita kapan kejadian itu terjadi? Kejadian itu terjadi di bulan Muharram ya, dan para ulama mengatakan tepatnya di tanggal 10 Muharram. Nah, makanya jamaah sekalian ya, Nabi Musa alaihi salam sebagai bentuk syukurnya kepada Allah menjadikan 10 Muharram sebagai hari untuk beliau berpuasa ya. Begitulah para nabi dan para rasul menjadikan hari kemenangan, hari kemuliaannya dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah, bukan dengan hura-hura ya, bukan dengan sesuatu yang tidak jelas, menghambur-hamburkan harta, tidak, tetapi justru dengan apa? Ibadah kepada Allah dengan berpuasa. Maka semenjak itulah Allah syariatkan puasa di tanggal 10 Muharram ya. Makanya ketika Nabi berhijrah ke Madinah dan mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka Nabi tanya, kenapa kalian berpuasa di hari ini? Maka Yahudi mengatakan, hadza yaumun salih, ini hari yang baik, kata mereka. Hadza yaumun najjallahu Musa min qaumih, inilah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Maka Nabi bersabda, ana ahaqqu bi Musa minkum, saya lebih berhak kepada Nabi Musa ketimbang kalian ya. Sehingga Nabi perintahkan umatnya untuk berpuasa di hari tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura. Tapi ternyata Pak, orang Yahudi ya, mereka mengatakan Muhammad dan pengikutnya ikut-ikutan sama kami ya. Kami puasa 10 Muharram, dia juga ikut puasa 10 Muharram, ikut-ikutan katanya ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza kana al-amul muqbil fanasumu yaumat tasi'. Kalau begitu tahun depan insyaallah taala mukhalifan lil musyrikin, mukhalifan lil yahud, sebagai bentuk penyelisihan kita kepada Yahudi dan kaum musyrikin,
kita juga akan berpuasa di tanggal 9 Muharram insyaallah, kata Nabi, yang dikenal dengan hari Tasu'a. Maka umat Islam berpuasa di hari Tasu'a dan di hari Asyura. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang jamaah sekalian, ya, Muharram ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan beramal soleh, terutama puasa. Tahu enggak, Pak? Bulan apa yang paling utama kita berpuasa? Bulan apa? Bulan apa, Pak? Bulan Ramadan tentu saja, ya kan? Bulan yang paling utama kita berpuasa. Dan bulan yang paling utama setelah Ramadan adalah bulan Muharram untuk kita berpuasa. Berdasarkan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdhalus salati ba'dal fariidah salatul laili. Seutama-utama puasa, kata Nabi, setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah, bulan Muharram. Sebagaimana seutama-utama solat setelah solat fardu adalah solat qiyamul lail, solat di malam hari. Nah, ini para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka daripada itu, ya, tingkatkan amal soleh khususnya di bulan Muharram ini. Ingat, Pak, solat di bulan Muharram nilainya tidak sama dengan solat di bulan yang lainnya. Puasa di bulan Muharram nilainya tidak sama dengan puasa di bulan yang lainnya. Menuntut ilmu di bulan Muharram nilainya tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Birrul walidain, silaturahim di bulan Muharram tidak sama nilai pahalanya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya, maka tingkatkan amal soleh, ya, di bulan Muharram ini. Perbanyak melakukan amal soleh di bulan Muharram ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Namun ingat jamaah sekalian, Muharram adalah bulan yang mulia. Muharram adalah bulan yang utama, bulan yang memiliki kehormatan. Tapi, ya, di sebahagian masyarakat kita ada mitos-mitos yang tidak benar adanya. Seperti meyakini bulan Muharram bulan keramat. Ya, tidak boleh melakukan nikah di bulan Muharram. Nanti pernikahannya tidak langgeng, katanya. Kenapa? Bulan sial. Ya, subhanallah. Ada sebagian masyarakat kita yang meyakini hal yang demikian. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa keyakinan terhadap adanya hari-hari sial, adanya bulan-bulan sial, ini keyakinannya orang-orang jahiliyah yang sudah dinafikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya dulu orang musyrikin dulu, Pak, mereka itu meyakini bulan Safar bulan sial. Nah, itu keyakinan orang jahiliyah dulu. Sehingga kata Nabi apa? La adwa wala tiarah wala hammah wala safar. Kata baginda Nabi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya, tidak ada yang namanya penyakit yang menular dengan sendirinya. Penyakit kalau menular dengan izinnya Allah. Wala safar, tidak ada yang namanya bulan-bulan sial. Bulan itu baik semuanya, hari itu baik semuanya. Ya, jangan kita meyakini adanya hari, bulan, tahun yang sial, jangan. Karena itu keyakinan orang jahiliyah dan Nabi sudah menafikan hal itu. Ya. Kemudian wala tiarah, tidak ada anggapan-anggapan sial. Ya, baik itu angka sial, ya, atau pembawa sial dan yang lain sebagainya, dinafikan oleh baginda Nabi. Wala hamah, dan tidak ada, ya, keyakinan orang jahiliyah yang menganggap bahwa kalau ada burung, ya, yang bertengger di rumahnya atau memutar di rumahnya, berputar di rumahnya, oh ini ada tanda sial ini, ya, ada kematian ini. Nah, subhanallah, itu keyakinan orang jahiliyah, Pak.
Nah, orang jahiliyah dulu kata para ulama, kalau mereka mau safar, mereka itu Pak terbangkan burung. Kalau terburungnya diterbangkan ternyata terbang ke kanan, oh tanda baik, mereka pergi safar. Tapi kalau burungnya terbang ke kiri, mereka tidak jadi safar. Mereka urungkan safarnya. Kenapa? Hari sial ini berarti. Tidak bisa, tidak boleh. Nah, kalau burungnya terbang lurus, ulangi lagi sampai jelas ini arah burungnya kemana ini. Coba para jamaah sekalian. Ya, itu orang dulu Pak. Orang dulu pakai burung. Kalau zaman sekarang ada orang pakai tokek. Ya. Kalau dia dengar suara tokek lain-lain, kayaknya ada tanda sial ini. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu sekali lagi keyakinan orang-orang jahiliyah. Tidak ada yang seperti itu dalam Islam. Ya, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita dianjurkan dalam agama ini bersandar hanya kepada Allah. Ya, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tempuh ikhtiar, tempuh sebab-sebab, tapi jangan sampai meyakini keyakinan-keyakinan yang sama sekali tidak ada dan justru bertentangan di dalam syariat kita. Ya, Nabi SAW ya, ketika ada orang yang mencela hari Pak, Nabi tegur itu sahabat itu. Kata Nabi, la tasubud dahra, jangan kalian mencela hari. Ya, dicela hari ini, hari jahat betul ini. Nah, tidak boleh seperti itu. Nabi larang, la tasubud dahra, fa innallaha huwad dahr. Kenapa? Karena Allah lah yang membolak-balikkan hari itu. Allah lah yang menjadikan hari itu sesuai dengan hikmahnya. Maka tidak boleh kau mencela hari. Karena itu sama saja mencela sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah dari perkara yang diingatkan kepada kita oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Ya. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diingatkan oleh para ulama terkait dengan bulan Muharram ini. Ya, keyakinan orang-orang atau sebagian kaum muslimin, ya, sebagian masyarakat kita, ya, dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang, keyakinan-keyakinan yang keliru, ya, yang bahkan hal tersebut, ya, dimasukkan ke dalam agama. Ya, dijadikan sebagai bahagian dari agama. Apa itu? Bahwa bulan Muharram adalah bulan untuk berkabung. Ya, ini seperti keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, karena mereka menganggap bahwasanya di bulan Muharram inilah, ya, imam besar mereka yang bernama Husain bin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma itu wafat dan dibunuh oleh para pemberontak, ya, sebagaimana dalam kisahnya yang masyhur itu. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, tentu saja umat Islam bersedih dengan wafatnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Beliau adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kata baginda Nabi, Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Mereka berdua, Hasan dan Husain ini adalah pemimpin para pemuda penghuni surga. Tentu kita tidak ragukan akan kemuliaan ahlul bait itu, seperti Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Tapi orang-orang Syiah, ya, mereka gulu, berlebih-lebihan terhadap memandang Husain radhiyallahu anhu. Sampai di antara mereka, na'udzubillahi min dzalik, ada yang mempertuhankan Husain. Orang-orang Syiah Rafidhah. Ini para jamaah sekalian, ini yang harus kita peringatkan kepada umat Islam. Jangan sampai keliru pemahamannya. Kita cinta kepada ahlul bait, kita cinta kepada keluarga Rasulullah SAW, kita cinta kepada Ali, kita cinta kepada Fatimah, kita cinta kepada Hasan wal Husain, kita cinta kepada ahlu baitnya Nabi. Tapi jangan sampai ghulu, berlebih-lebihan. Ya, Nabi sudah mengingatkan Pak, ya, dalam hadisnya, iyyakum wal ghulu fid din fa inna ma ahlakal ladina min qablikumul ghulu fid din. Hati-hati kalian dari sikap berlebih-lebihan, ya, karena orang-orang yang berlebih-lebihan itu membinasakan dirinya sendiri.
kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi tidak suka dengan sikap ekstrim dan berlebih-lebihan. Ya, lihat orang-orang Syiah pada hari ini. Ya, mereka berlebih-lebihan ya dalam meratap ya merenungi kepergian Husain ya sampai mereka memukul dada-dada mereka, memukul kepala-kepala mereka sampai berdarah-darah. Ya, apa maksudnya? Supaya kita bisa merasakan penderitaannya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Bukan seperti itu yang diajarkan dalam agama kita. Ya, di dalam Islam kita dilarang untuk meratapi mayat. Ya, sebesar apapun cinta kita kepadanya. Dengarkan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Arba'un min ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna." Ada 4 kata Nabi dari umatku yang merupakan perkara jahiliyah yang mereka belum meninggalkannya. Salah satunya kata baginda Nabi ya, salah satunya kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wan niyahah, meratapi mayat. Ya, bagaimana meratapi mayat itu, Ustaz? Meratapi mayat itu yaitu dengan cara pada saat ada mayat yang meninggal, ada seorang yang meninggal, maka dia menangis dengan meraung-raung, menampar pipinya, mengoyak kerah bajunya, menyambak rambutnya. Itu namanya meratap. Itu yang diharamkan dalam agama. Ya, kalau sekedar menangis, wajar orang menangis, Pak. Itu boleh. Ya, tapi yang dilarang dalam agama meratap, menangis dengan meraung-raung. Ya, pernah lihat orang menangis begitu, Pak? Ya, menangis dengan meraung-raung. Ya, ada yang sampai menjambak rambutnya. Ada yang sampai berucap kalimat-kalimat yang na'udzubillah mengandung kekufuran kepada Allah, seakan dia tidak ridha dengan ketetapannya Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, maka dengarkan sabda baginda Nabi. An-naihatu, wanita yang meratap. Disebut wanita, Pak. Kenapa? Karena yang paling banyak melakukannya wanita. Tapi kalau ada laki-laki yang melakukannya, lebih kena lagi. Ya, lebih kena lagi. Kalau wanita meratap kata Nabi, ya, idalam tatub qabla mautiha, kalau tidak bertaubat sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamah, maka di hari kiamat Allah akan bangkitkan dia, wa alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab, dalam keadaan memakai baju dari ter. Apa ter itu, Pak? Aspal panas. Allah Maha Kuasa untuk membuat baju yang semacam itu. Ya, wadirun min jarab, tidak sampai di situ. Dia punya mantel dari penyakit kudisan. Ya, ini ancaman baginda Nabi orang yang meratap. Coba para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, orang-orang Syiah meyakini bahwa bulan Muharram bulan berkabung katanya. Ya, bulan berkabung, meratap, ya, sampai memukul-mukul wajah, memukul-mukul dada. Ajaran siapa yang mereka lakukan itu? Sama sekali bukan dari ajaran Islam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita tercukupkan dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Ya, apa yang diperintahkan oleh Nabi itu yang kita jalankan. Apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi jangan sekali-kali kita melakukannya. Kenapa? Ya, kalau kita beramal tidak sesuai tuntunan Nabi, apa yang terjadi? Rasulullah menyatakan begini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunanku, maka amal tersebut tertolak, kata baginda Nabi. Alias apa? Sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita melakukan perkara-perkara yang sama sekali tidak ada anjurannya, tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah bagi kita, ya, apa yang sudah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tercukupkan dengannya.
tercukupkan dengannya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi yang kami ingin ingatkan di sini ya, bahwasanya di bulan Muharram hendaknya kita meningkatkan amal soleh. Hendaknya kita memacu amal ibadah kita, Pak. Ya, subhanallah. Dari hikmah Allah, Allah menjadikan awal tiap tahun dengan bulan Muharram. Dan dia bulan apa? Bulan haram. Bulan pertama di tahun Hijriah. Dan Allah juga tutup setiap tahun Hijriah dengan bulan apa? Juga dengan bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Maka Allah mengawali tahun Hijriah dengan bulan haram, bulan terhormat, dan diakhiri dengan apa? Bulan terhormat. Ini mengisyaratkan kepada kita apa? Hendaknya seseorang itu mengawali hari dan kehidupannya dengan amal soleh, amal kebaikan, dan dia tutup amal kebaikannya, dia tutup harinya, dia tutup waktunya juga dengan apa? Amal soleh, amal kebaikan. Inilah yang dianjurkan kepada kita, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kata para ulama, ya, hendaknya momen tahun baru, ya, seperti bulan tahun baru Hijriah ini. Ini kan momentum. Ya, kita sebelumnya di tahun 1447 Hijriah. Maka tibalah tahun ini 1448 Hijriah. Jadikan momentum tahun baru ini ya bukan dengan hura-hura, bukan, tetapi dengan apa, Pak? Dengan evaluasi diri. Kita introspeksi diri, kita muhasabah diri. Ya, prinsipnya orang beriman itu apa? Hari besok harus lebih baik dari hari sebelumnya. Bulan yang akan datang harus lebih bagus daripada bulan sebelumnya. Tahun yang akan datang ini harus lebih taat, harus lebih soleh daripada tahun sebelumnya. Ya, makanya bukalah lembaran-lembaran yang diisi dengan ketaatan. Tutup lembaran-lembaran lama yang banyak kelalaian, banyak dosa, banyak maksiat. Tutup semua itu, buka lembaran baru, isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka menunda-nunda, Pak. Ya, orang itu kadang suka nunda-nunda taubat. Nanti ajalah kalau saya tua baru saya taubat. Nanti ajalah kalau tunggu pensiun baru saya taubat. Ini nanggung ini, Pak, belum pensiun. Maka kita puas-puaskan aja dulu. Gampang kalau sudah tua kita taubat. Gampang kalau sudah pensiun kita taubat. Subhanallah. Seakan orang itu tahu kapan ajalnya tiba. Ya, kita tidak tahu kapan ajal kita tiba, Pak. Ya, bisa jadi setelah dari majelis ini kita meninggal. Iya kan? Kita tidak tahu. Bisa jadi nanti bulan depan kita meninggal, tahun depan kita meninggal. Sementara rencana di kepala kita sudah terlalu banyak, dan itu semua kita tidak dapatkan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka yang terakhir yang ingin kami ingatkan, ya, awalilah tahun baru Hijriah ini 1448 Hijriah dengan kita bersungguh-sungguh memperbaharui taubat kita, memperbaharui amal soleh kita. Ya, sekaranglah tiba saatnya kita taubat. Sekarang tibalah saatnya kita memperbaiki diri, berbenah diri, menjadi orang yang lebih baik, menjadi muslim yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan menjadikan hidayah dan taufik ada dalam diri kita, sehingga kita pun ke depannya jauh lebih baik lagi, jauh lebih taat lagi. Wallahu taala alam. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala manakala ada khilaf kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu sekalian. Semata-mata kami menginginkan kebaikan, semata-mata kami mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.